Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorte di Sherda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Di sini saya ditemenin oleh seseorang ya, yang teman-teman juga pasti tahu. Sudah banyak video yang kita bikin Pak Edi ya. Entah itu bikin video yang lucu ada, serem ada, apalagi yang kocak-kocak juga ada Pak Edi ya. Nah hari ini Pak Edi, sebelumnya Pak Edi biasa menyapa teman-teman semua dengan senyum sumringah membawa berkah. Amin, semoga berkah ada di kita semua ya. Nah hari ini saya belum tahu, tadi belum nanya hari ini mau ngobrolin apa. Nah makanya saya tanya langsung aja di sini ya. Pak Edi hari ini mau sharing apa? Yaitu tentang membersihkan unsur susuk di dalam tubuh. Membersihkan unsur susuk di dalam tubuh. Ya. Susuk. Susuk itu kalau di Jawa itu yang buat goreng. Membersihkan unsur susuk ya. Nah, kalau boleh tahu itu susuknya laki perempuan? Itu ya kita nggak bicara orang lainnya. Itu salah satunya padi saya sendiri. Oh gitu? Ya. Dia punya susuk apa Pak Edi? Susuknya sangat luar biasa. Ada 9 susuk yang ditanam dalam tubuhnya Mas. 9? 9 itu fungsinya beda-beda? Ya, tentunya seperti itu. Boleh Pak Edi, boleh sebutlah. 1, dia pengen apa? Ya, kewibawaan. Kewibawaan. 2, biar diseganin. Padahal itu hampir sama ya? Ya. 3, ya istilahnya ya punya kekebalan. Kekebalan. Terus 4. banyak sekali itu. Jadi 9. Nah 9 itu wujudnya apa? Bentuknya apa? Bentuknya itu kan yang ditanam adalah emas 7 Mas. Emas terbuat dari emas 7. Emasnya segede apa? Segini, panjang, kayak lidi. Lidi? Ya kan semacam, ya modelnya kayak lidi, segini panjangnya. Ini ya, tak kelihatan tadi. Ya, segini. Itu lidi? Ya, bukan kayak jarum? Ya, seperti lidi lah. Lebih gede daripada jarum berarti? Emasnya ada 7, peraknya ada 2. Jadi jumlahnya ada 9. Oh, emas sama perak. Ya. Di mana itu tadi? Ya, salah satunya untuk yang di kaki itu, kaki kanan kiri adalah dua-dua ditanam. Emas semua? Emas. Jadi 4. Terus ditanam. Ingat teman-teman ya, 4 dari kaki terus. Kaki 4, kanan kiri dua-dua ya. Terus di tangan 2. Tangan telapak. Oh di sini. Ya. Emas. Berarti emasnya udah 6. Kaki 4. Oh 4, sini 1, 2, 6. Terus? Ada 3 lagi? Sini. Di sini 7. di dagu. 7. Perak atau emas nih? Emas 7. Terus ini 2. Sini 1. Perak. Ini perak. Nah 8 kan? 8. Sama di punggung 1 perak. Berarti peraknya satu lagi di mana? Kan ada 9. Kan 2 perak. Perak 2, emas 7. Oke pas. Saya ulang ya. 4 di kaki. 2 tangan 6 ya. Ya. Terus sini 7. 7. Sini perak. Betul. Iya. Itu benar Mas. Benar ada ya. Ini adalah salah satu, saya nggak cerita orang lain, Pak Desa sendiri. Itu Pak D-nya kenapa ya dulu kan lama? Dulu dia kan memang punya wibawa dan disegani. Pak D saya adalah salah satu seorang mantri Mas. Mantri. Dia kalau suka menghitan apa kan dia pegawai. Pegawai di Puskesmas, mantri. Suka nyunat apa nyuntik orang sakit lah. Tapi itu udah lama sudah lama, waktu dia masih muda lah. Oh jadi sebelum dia jadi mantri udah ada susu? Waktu udah mantri dia udah naruh seperti itu. Biar diseganin, biar punya wibawa segala macam lah itu seperti. Memang benar. Dia istilahnya siapa yang nggak kenal dengan Pak D saya sih? Wilayah di daerah saya itu mayoritas memang dikenal dia. Dikenal karena dikenal. Berapa lama itu dia? Ya sekarang ya. Perkira-kira lah sebelum dia pasang susuk. Ya kalau pasang susuk sampai sekarang ya udah puluhan tahun kan sekarang. Tapi benar tuh efek dari susuknya itu benar-benar ya, kalau saya bilang ya sangat memprihatinkan sih. Dulu dia kan orang terkenal, punya nama lah ya, siapa yang nggak kenal ya. Tapi sekarang hidupnya kasihan Mas, memprihatinkan. Udah nggak berdaya Mas. Nggak berdaya. Maksudnya saat ini? Iya. Sekarang udah nggak berdaya. Setelah itu dihilangkan? Ya kan, kemarin kan aku pulang ke sana dia memang udah nggak berdaya, dia udah lumpuh Mas. Udah nggak berdaya, udah nggak bisa bangun.
Usia berapa kalau kita? Ya itu kan pade saya adalah kakaknya dari ibu saya. Ya mungkin sekitar kurang lebih ada ya 70-an lebih lah. Hampir 80 ya? Ya 72-an, 75 ya kurang lebih lah. Ya. Tapi kan hidupnya kadang dulu dia nggak istilahnya yang disegani, yang punya wibawa, terkenal. Tapi dalam masa akhir tuanya ya sangat memprihatinkan, ya sedih juga saya. Lumpuh? Bahkan makan pun sambil tidur. Oh, lumpuh ya, lumpuh total? Ya, nggak bisa bangun. Oh. Ya. Berapa lama itu Pak Edi? Ya itu. Akibat dari sakit atau Ya dulunya sebelum kejadian ini kan dia udah lumpuh, tapi kan stroke tapi masih udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Nah kesininya sekarang ini dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya berbaring di tempat tidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi untuk kesini kesana makan masih bisa. Kalau ini kesini masih segar, masih sehat. Tapi posisi yang dari sini ke bawah nggak bisa duduk, nggak bisa. Duduk nggak bisa. Jadi tidur aja ya. Ya tuh kalau untuk duduk sih masih bisa. Bisa. Nah itu tuh tadi kan mau cerita, aduh kelilipan Pak Edi. Cerita pembersihan susuk ya. Ya kemarin saya pulang sekeluarga ke Lampung, saya lihat memang ya sangat memperhatinkan ya kondisi. Oke, sebelum cerita proses pembersihannya itu Pak Edi, Pak Edi itu sudah tahu sebelumnya kalau dia emang Kan ada susuk atau gimana? Memang saya dari dulu zamannya waktu saya belum ke Jakarta saya masih di sono sekolah. Tahu. Oh udah tahu kalau pade saya memang suka nanam seperti kayak begitu gitu. Itu 9 itu bertahap Pak Edi? Ya mungkin walau alam bertahap, enggaknya kita juga ya. Iya. Oke, kembali lagi. Nah tadi kan mau membersihkan pembersihan unsur di dalam susuk apa susuk? Membersihkan apa namanya unsur susuk dalam tubuh. Unsur susuk dalam tubuh. Nah itu terus gimana prosesnya? Ya kita lihat memang masih ada hal-hal yang begitu ya. Tapi sekarang sekalipun ibaratnya kita udah bersihkan unsurnya susuk yang ada dalam tubuh, tapi seenggaknya ya kita kan udah dalam keadaan bersih gitu. Sekarang udah bersih ya? Ya itulah, sekalipun istilahnya nggak mungkin lah, karena apa posisinya udah kayak gitu untuk normal kembali kan udah nggak memungkinkan, karena apa dari segi kondisi secara medis pun udah nggak memungkinkan. Tapi seenggaknya kan dalam hidupnya itu istilahnya tubuhnya kan udah bersih dari unsur itu tadi Mas. Ya tidak mengalami kemusyrikan, kita udah bersihkan. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Edi ya, pada saat proses pembersihan unsur susuk itu tadi, kan tadi ditanam tuh ya, benar keluar gitu? Ya itu kan kalau untuk keluar sih nggak mungkin keluar secara, kan sebenarnya keluarnya secara goib Mas. Nggak mungkin merta-merta kita tarik kita keluar jatuh. Tapi hilangnya itu sesuai dengan unsur secara mistis. Kan goib, sifatnya itu kan goib, udah goib, masuk goib Mas, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah tadi itu saya ngebayangin yang pas ada 9 tadi tuh, saya kebayangin yang di lidi, saya kebayanginnya itu udah dimasukin gitu kan, dimasukin barang. Nah pada saat pembersihan itu apakah dikeluarin lagi atau bagaimana? Ya kita bersihkan unsurnya yang ada di situ. Oh jadi unsurnya, karena itu kan udah berbentuk goib, masuk dalam tubuhnya dia. Kalau yang pada saat masang itu gimana? Waktu masang ya namanya itu kan masuk pada barangnya ya? Masuknya dia kan melalui ya mantra-mantra ya, dengan tempel begini diusap aja udah masuk. Itu beneran Mas itu? Iya bener Mas 7 perak 2 jumlah bisa masuk dalam ya, misalnya kan udah dibentuk ya semacam segini panjangnya, bulatnya selidi ada kecil dikit, begitu taruh pencet itu kan udah masuk. Ini kan udah dibantu dengan unsur goib. Jadi yang bermain itu di situ adalah jin istilahnya, unsur goib itu tadi yang bermain dengan begini aja. Yang ini itu tadi yang emas sama perak itu sarananya aja gitu. Iya. Jadi kita membersihkan itu ya nggak semerta-merta langsung pada jatuh letak-letaknya nggak juga. Tapi kan secara goibnya kan udah melepas, udah melepaskan dari itu tadi. Itu kejadiannya kan belum lama ya Pak? Iya. Kalau dia sakitnya dari stroke-nya ini kan udah berapa tahun yang lalu masih bisa jalan. Kalau untuk kesininya ya ada ya 1 tahun lah udah nggak berdaya begini, udah nggak berdaya. Nah itu atas permintaan dari yang bersangkutan atau gimana? Ya saya kan hati tergugah Mas.
hati saya Nasihatin benar-benar lah ya. hati saya tergugah. Ya mungkin dia sudah banyak cerita dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu kan masa lalu, masa lampau. Ya mungkin orang pengen wah, segani kita walau alam lah dia mau apa. Tapi di akhir-akhir masa tuanya kan istilahnya dia mungkin udah menyesali perbuatannya. Nah, begitu. Pun waktu itu kan saya pulang kan merasa tergugah dengan anak-anak saya juga untuk membersihkan hal itu juga. Begitu melihat saya pada saya nggak berdaya makan pun tempat tidur, kan rasanya tersenyum. Andai kan dikembalikan lagi secara normalnya pun udah nggak bisa secara ini. Setidak-tidaknya saya kan berharap ya bersih dari unsur, tidak mengalami kemusyrikan. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Selama manusia itu mau bertobat, tidak menjalankan hal itu seperti itu tadi. Ya sangat miris lah kalau saya lihat, miris. Ya itulah ya. Sangat miris. Efek dari. Ya. Berarti itu kan percaya kepada selain ya. Itu ya Pak Edi ya. Ya karena hal-hal kayak begitu kan tidak bisa dirasakan di saat kita masang begini ini. Ya, nantinya, masa tuanya ya kan. Kalau udah terjangkit suatu penyakit, timbulnya kan bermacam-macam. Secara tadinya secara non medis, jadi kan lama-lama merajalela menjadi suatu medis. Nah itu otomatis kan berkolaborasi dengan jin setan, berpermainan ya kan. Bangsa-bangsa begitu tidak semerta-merta akan disuruh begitu, pasti kan suatu saat akan menagih janji. Kenapa manusia bisa kebal? Kenapa manusia nggak mempan dibaca? Sebenarnya itu kan suatu permainan. Karena apa? Tameng itu kan dalam tubuhnya yang namanya ada di dalam tubuhnya jin itu tadi. Nah, dan dia tidak mungkin. Contohnya seperti ini mas, anak kecil disuruh beli rokok, misalnya, pasti kan minta upah. Nggak mungkin dia mau ini, pasti minta upah. Ya contohnya, selama dia udah ngabdi, suatu saat nanti karena dijanji, ya itu tadi. Digerogotin, dia kan nggak tahu tanaman itu mengandung unsur lambat laun tiap hari, tiap bulan, tiap tahun lambat laun digerogotin kan nggak pernah tahu. Ini kan menggerogotin terus, tubuhnya digerogotin lama-lama, pas akhir tuanya dipermainkan. Ya nggak bisa, kayak ibaratnya hidup segan mati belum mau ya kayak. Iya betul mas, nggak berdaya. Karena apa? Dia udah saatnya lah istilahnya, udah saatnya saya menikmatin mungkin unsur itu tadi ya. Dulu lo kan oke lah aku dulu jaga kamu ini udah balik. Sekarang giliran aku minta pertanggungjawaban istilahnya apa yang kamu mau dulu gini. Sekarang tinggal saatnya aku balik minta berbuat sesuatunya padamu kan begitu. Nah itulah. Ya dengan seperti itu ya sakit bertahun-tahun apa ya. Tapi masih seger untuk posisi sini ke atas. Makan juga seger makan. Tapi udah nggak berdaya. Untuk ke bawahnya nggak berdaya. Bahkan makan juga sambil tiduran. Itu proses pembersihannya berapa lama Pak Edi? Saya dari jam berapa ya? Dari jam 5 sampai 3 jam mas. 5 sampai? Jam 5 sampai 5, 6, 7, 8 sampai jam 8. 5 sore? 5 sore sampai jam 8, berhenti setelah maghrib, sholat maghrib, mulai lagi sampai isya, habis isya sampai jam 8 saya. 3 jam saya. Nah proses itu ada ini nggak? Ya alhamdulillah kita udah lemahin, kita musnahin. Sebenarnya itu kalau kita ada waktunya lagi kita akan tutup, kita mandikan untuk dibersihkan lebih lanjut lagi. Tapi waktunya kan udah mepet ya, karena waktunya nggak cukup untuk hal itu. Tapi udah bersih. Ya, tinggal ininya aja. Unsurnya udah semuanya di. Ya alhamdulillah kita udah tarikin, kita udah buang-buangin unsurnya. Ya sebenarnya kalau memang masih ada waktu untuk sisanya itu tadi ya kita tinggal mandikan untuk kita bersihkan lebih lanjut. Terus itu pada saat proses pembersihan ada ini nggak kayak di gangguan? Ya sih alhamdulillah ya, untuk reaksi-reaksi pasti ada lah ya, reaksi-reaksi terutama yang dia rasakan ya ada sakit juga waktu kita tarik dia merasakan sesuatunya. Agak ada rasa ini. Di sekitar situ nggak ada? Ya alhamdulillah sih kita masih bisa inilah analisis ya secara ini alhamdulillah. Jadi ya memang ya bangsa begitu kan otomatis nggak akan terima dengan kita menghalang-halangi seperti itu ya, nggak maunya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah semuanya itu bisa dihalo lah. Terus sekarang kondisinya gimana? Ya tetap biasa aja maksudnya, tapi ya seenggaknya unsurnya itu unsurnya kan udah ada. Kita udah hilangin lah unsur. Toh andai kan Allah akan mengendaki jalan lain ya alhamdulillah. Tapi itu Pak Edi, ketika Pak Edi balik lagi ya tadi saya sedikit bertanya tapi kayaknya belum dijawab ya. Siapa yang dibersihkan
unsurnya itu tadi, itu dia minta atau emang Pak Edi ini, oh kamu ini baiknya begini gitu. Ya tadinya kan gini, sebelumnya saya pulang kan saya udah tahu lah bahwa dia tuh udah sakit, udah nggak berdaya gini karena apa? Dulunya juga dia punya pegangan-pegangan masang seperti itu, susuk juga ya. Pas kebetulan saya pulang kan hati terbuka karena sebagai ponakan melihat Pak Edi seperti itu kan, ya kita harus berbuat sesuatunya. Andai kan Allah mengendaki lain, setidaknya tidak meninggalkan kemusyrikan dalam kematian. Betul. Itu aja. Jadi si Pak Edi langsung setuju itu. Iya. Kan biasanya kalau yang bersangkutan nggak mau pasti susah. Ya kan? sekarang kalau memang nggak mau ya udah tuh mau buat apaan? Ibaratnya kan begitu Mas. Memang sebelumnya saya pulang sana kan udah ke orang pintar, istilahnya orang kiai segala macam untuk membersihkan itu juga. Oh gitu. udah. Berarti emang dia udah pengen membersihkan. Iya. Sebelum saya terjun untuk membersihkan itu, ya udah berapa orang minta untuk diruqyah untuk dibersihkan unsur itu, susuk yang dia tanam itu tadi. Itu ya, 9 ya. 9, ya. 7 emas, 2 perak. 7. Segede lidi segini. Ya, 9. Bayangan saya ngemasukinya silep, ngeluarinya dicabut. Iya, yang itu kan namanya pakai doa-doa, katanya sih gampang kan, dengan sekejap mata diginiin udah masuk. Dia bisa cerita tentang pemasukannya itu seperti itu. Gitu ya. Iya, cuma doa seperti itu udah. Nah, teman-teman bagi yang teman-teman yang pengen masang susuk, jangan. Jangan. Banyak mudorotnya daripada Waduh, luar biasa, janganlah. Bagaimanapun juga jangan. Karena apa? Apa yang kita tanam dalam tubuh kita nggak semerta-merta akan ditanam begitu. Suatu saat pasti minta kita balik. Timbal baliknya. Iya. Iya. Ya mungkin saya juga pernah dengar tuh Pak Edi, kalau bukan kita ya, maksudnya ada orang yang nanam sesuatu dalam tubuh, ketika dia udah tutup usia, nah dia itu kan sulit, mau tutup usia itu sulit. Hampir mayoritas, bukan karena ini, hampir mayoritas karena aku melihat sendiri Mas, orang yang mempunyai ilmu yang punya pegangan, kalau belum dilepas itu kan suatu penghalang buat masa tuanya, apalagi masih dicabut otomatis kan. Oh iya, jadi itu betul ya? Benar, itu memang benar, itu bukan cerita dongeng apapun, bukan. Emang itu suatu kenyataan. Nah, iya. Jadi ya itu ya Pak Edi ya, janganlah ya. Janganlah. Ya kita hidup normal-normal aja lah. Mungkin ya yang dirasakan dari efeknya itu cuman sementara, ibaratnya cuman ya nggak lama. Ya, tapi efeknya itu dia akan sebenarnya kalau ada yang mengambil gambar video, memang itu kan suatu kesimpulan yang benar bahwa saya ini ya, tapi memang nggak ada. Karena apa? Dari anak saya juga semuanya arahnya ke sana, jadi nggak ada yang video itu, nggak ada. Karena emang nggak ada niat buat komunikasi ya. Iya, ini karena apa? Spontanitas. Spontanitas, kita begitu datang kita kan hati terbuka, langsung kita kerjakan seperti itu. Ya kalau untuk balik secara medisnya kasar ngomong normal ya nggak mungkin, karena udah dibuang terus sembuh ya nggak bisa, kan yang lihat kondisi. Karena itu tadi yang tadi bilang udah digerogotin. Iya, udah digerogotin. Mungkin dari luar nggak kelihatan. Iya, itu secara goib kan dia berjalan. Ke medis juga kan. Dengan dari hari ke hari kan, waktu ke waktu. Nggak pernah, organnya nggak pernah dipakai, tiba-tiba dia nggak bisa juga. Udah nggak berdaya, udah nggak bisa. Tidur aja, makan sambil tidur. Tapi sehat seger sini. Ke bawah. Sini ke bawah udah nggak bisa. Nggak berdaya. Lumpuh ya. Lumpuh total. Kalau apa yang di kaki yang terbanyak 4, kanan kiri kan 2. Iya, tangan 1, 2. Saya masih ingat tadi. Kaki 2, tangan 2, sini 1, sama sini nggak kan? Bener. Kasihan lah Mas, melihatnya terunjuk banget lah, kasihan. Benar-benar sedih ya, sedih lah. Ya kita habis mau ngomong apa ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya betul. Gitu. Iya ya, jadi kan daripada seperti itu, ya udahlah sewajarnya ya Pak Edi ya. Pasti kan yang namanya sesuatu yang dibuat gak sewajarnya itu pasti ke belakangnya ya pasti ya begitu tuh, gak wajar jadinya. Ya emang kita masak susuk kenapa bisa ini kan otomatis karena itu kan suatu permainan jin ya. Iya, istilahnya biar manusia terjerumus, dan bahkan dia nggak mungkin akan ditanam begitu semerta, cuma-cuma pasti nanti suatu saat akan menagih janji kan begitu. Imbalan. Nah selama ditanam dia tanpa sadar digerogotin sedikit kan nggak tahu ya kan. Iya. Nah iya, alangkah lebih baiknya nggak usah lah.
Iya, betul Pak Edi. Ya itu kan hanya sesaat ya. Mungkin pasang susuk biar saya disegani. Disegani. Ya bener disegani. Cuman dalam berapa lama? Ya, disegani, dibaca nggak mempan, ya kan, berwibawa segala macam. Nanti ujung-ujungnya digerogotin lagi. Masa tuanya nggak tahu kayak gitu. Itu udah jelas kok digerogotin. Selama udah mulai nancep di dalam tubuh itu kan gerogotin. Dikit demi sedikit, tapi nggak berasa ya. Jadi sebenarnya ya contoh nih pengen terkenal lah contoh ya susuk gitu. Sebenarnya pas dia terkenal itu grogot, terkenal lagi grogot. Ya padahal kalau pada saya kan kalau dikatakan terkenal ya kan seorang mantri, dia udah nggak asing lagi bagi dia. Hidupnya sebenarnya ya dia mungkin apalagi ya mungkin buat wah atau gimana kita nggak tahu, biar pamornya dia lebih maju atau gimana nggak tahu. Ya namanya manusia itu kan kadang sering tergoda ya. Tergoda dengan hal seperti itu. Jadi biar tak tergoda dengan hal seperti itu ya harus banyak-banyak berdoa, beribadah sama yang Maha supaya dia. Dan teman-teman itu tadi cerita pembersihan unsur susuk dari saudaranya Pak Edi sendiri. Bukan orang lain, kita cerita bukan orang lain cerita dan kenapa nggak ada videonya ya? Emang tujuannya sebenarnya bukan buat dibikin video, karena di sini cerita itu ya kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu itu kalau ya ibaratnya orang pengen sesuatu tapi bergantung kepada unsur saya kepada itu, nah itu tuh efek ke belakangnya itu akan lebih parah ya Pak Edi ya, karena itu akan menggerogoti kita. Kelihatannya kita kelihatan sekarang, tapi itu sedikit ya benar. Lama-lama itu udah dimasukin dalam tubuh, itu lambat laun ya akan berjalan terus itu. Itu seiring dengan peredaran darah, dia akan mengalir dalam tubuh melalui peredaran darah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil nih apa nih Pak Edi? Dari ini cerita nyata, cerita dari sebenarnya Pak Edi itu. Yang kita bisa kasih saran ke teman-teman tuh jangan sampai itu ibaratnya jalan pintas Pak Edi ya. Jalan yang sebenarnya bukan untuk dilalui ya. Ya udahlah kita masa wajarnya aja. Ya, ini suatu contoh pembelajaran buat kita. Jangan sampai hal itu menjadikan suatu contoh. Iya betul. Ya kita lihat langkah-langkah yang baik-baik aja lah. Jangan hal seperti gitu. Kalau kita memang nurutin hal gitu memang nggak ada habisnya. Bener. Kadang-kala kan bujuk rayu dari temen, yuk kita sama yuk nyari ilmu yuk. Biar nggak mempan baru segini kan banyak. Tapi hal kayak gitu nggak ada gunanya. Buat apa? Menurut saya ya. Karena apa? Contohnya udah banyak. Jangan sampai istilahnya hal-hal yang kena bujuk rayu nggak jelas atau gimana. Banyak mudorotnya Pak Edi ya. Betul. Nggak ada istilahnya sakti apapun, nggak ada. Kalau memang sakti manusia sakti, lebih sakti itu Allah. Betul. Tapi pada saatnya kita mati juga nggak bisa manusia akan nahan kematian, tetap mati juga. Iya. Ya gitu aja. Ya intinya kita mati dalam jangan sampai meninggalkan suatu kemusyrikan. Setuju. Ya teman-teman, itu tadi sedikit sharing Pak Edi ketika ngebantu adiknya. Pak Edi itu uncle ya, kakak atau saudara dari orang tuanya Pak Edi, yang ya tadi udah disebutkan juga dia itu pasang yang namanya susuk 9 itu emas 7 peraknya 2. nggak main-main, itu sangat luar biasa itu. Jangan ditiru ya teman-teman. Karena efeknya ketika dia sudah banyak umur ya, misalnya udah mulai berumur itu nggak wajar hidupnya, karena semasa muda mungkin ya pada saat kalau masa muda kan itu, egonya masih ini ya. Ya jadi ketika mulai memasang itu udah mulai menggerogoti. Udah berjalan lah itu. Jadi lama kelamaan kelihatannya fisiknya emang masih oke, tapi dari dalam digerogoti. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai. Oke teman-teman, itu sedikit sharingnya. Yang belum subscribe, coba subscribe, karena cerita kita itu makin lama makin seru dan makin asik ya. Jadi biar teman-teman bisa tahu, klik tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.